Edo Agnan Octaviando dengan NPM 2051040202 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang strategi proses dan strategi tata ruang. Strategi proses. Pengertian dari strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Adapun tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Strategi proses sendiri dibagi menjadi 4, yaitu fokus pada proses fokus, sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi. 2. Fokus berulang atau repetitive focus. Fokus berulang adalah fokus produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul atau bagian atau komponen yang telah dipersiapkan, yang sering berada dalam proses yang kontinu. 3. Fokus pada produk fokus. Fokus pada produk yaitu proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga proses kontinu, sebab mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. 4. Fokus kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Perangkat desain proses. Perangkat desain proses ada 5 macam, yaitu diagram alir, suatu skema atau gambaran dari perpindahan bahan, produk atau orang. 2. Pemetaan fungsi waktu, merupakan diagram alir tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. 3. Pemetaan aliran nilai. Satu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan aliran nilai. Namun pemetaan aliran nilai mengambil bentuk yang lebih lebar di mana nilai ditambahkan atau tidak ditambahkan pada keseluruhan proses produksi termasuk rantai pasokan. 4. Diagram proses. Diagram proses menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses. Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan nilai. 5. Perencanaan pelayanan. Produk dengan tingkat pelayanan tinggi mungkin membutuhkan penggunaan teknik pemrosesan. Kelima, perencanaan pelayanan merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyediaan layanan dengan pelanggannya. Selanjutnya yaitu strategi tata ruang. Pengertian strategi tata ruang yaitu suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategi karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Perusahaan apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Manfaat dari strategi tata ruang. 1. Utilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi.
2. Meningkatkan aliran informasi barang dan manusia. 3. Modal karyawan yang lebih baik dan kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. 4. Interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik dan fleksibilitas. Tata ruang dibagi menjadi 7 jenis, yaitu tata ruang kantor adalah memosisikan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang antara atau kantor guna menyediakan pergerakan informasi. 2. Tata ruang toko eceran, yaitu menyediakan ruang tampilan dan tanggapan terhadap kebiasaan pelanggan. Ketiga, tata ruang gudang, mempertimbangkan pertukaran antara ruang dan penanganan material. Keempat, tata ruang posisi tetap, yaitu mempertimbangkan persyaratan tata ruang bagi proyek-proyek besar dan bersifat tebal seperti kapan beserta bangunan. 5. Tata ruang berorientasi proses, yaitu menangani volume rendah, produksi dengan keragaman tinggi, atau juga disebut job shop, atau produksi dengan jeda. 6. Tata ruang sel kerja, yaitu menata mesin dan perlengkapan guna memusatkan perhatian pada produksi suatu produk tunggal atau kelompok produk-produk terkait. 7. Tata ruang berorientasi produk, yaitu mencari personel terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi repetitif dan Tata ruang berorientasi produk, yaitu mencari personel terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi repetitif dan berkesinambungan. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.